Pokoknya aku nggak mau kalau kita jalan-jalan pakai motor ini. Emang kenapa? Kurang bagus motornya? Tinggal level aja. Hah? Kalau kamu emang mau ngajakin aku jalan, seharusnya kamu tuh introspeksi diri. Kamu udah pantas nggak jalan sama aku? Ternyata cuma model motor tua, motor kayak ginian nih. Kayak gini, iya. Kamu kalau mau ketemuan sama cewek kampungan itu kamu pantas bawa motor kayak gini, bawa motor butut kayak gini. Kalau sama aku mungkin bisa gatel-gatel kalau naik motor ini. Bos, ini di mana ya? Barusan nelponnya buru-buru. Tuh Gita. Udah tadi nunggu Git. Baru nyampe, Bos. Oh. Ini coba dilihat dulu, Bos, motornya, Bos. Ini sudah sesuai pesanan, Bos. Bentar deh. Ya ini kan juga motor aku udah lama banget nih Git. Nggak aku benerin. Iya, soalnya nggak kemarin aku pakai dipakai saya, soalnya mogok, Bos. Tapi tadi malam udah diperbaiki kok. Ini udah kamu perbaiki semua ya? Ini juga udah Sudah bersih. semua, udah dicat juga. Alhamdulillah lah Git Tapi kalau begitu. ngomong-ngomong, Bos mau dinner kok mau pakai motor kayak gini sih? Ini juga di sini ada mobil. Kebetulan ini juga pertama kali aku mau pergi jalan sama cewek Git. Ya kamu kan tahu sendiri lah. Udah keseringan aku ketemu bareng sama cewek. Terus udah naik ini. Ya ujung-ujungnya pasti duit. Iya kan? Iya sih. Tapi kalau aku naik motor begini, aku bakal menemukan seorang wanita yang apa ya, tulus dan tentunya nantinya bakalan menjadi istri yang baik, soleha dan bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Gitu gitu. Yaudah kalau gitu saya langsung pulang aja dulu, Bos. Oh ya udah, kalau Masih begitu. belum ada kerjaan, Bos. Jadi jangan lupa sekitar jam 12 lah. Kamu langsung berangkat, oke? Siap, Bos. Yaudah, balik dulu, Bos. Oke. Capek banget ya hari ini. Oh iya, Bu Sinta hari ini sibuk nggak? Soalnya kan pekerjaan Bu Sinta itu banyak banget. Kita duduk situ deh daripada ngobrol di sini. Yuk. Emang kenapa kamu tanya soal itu? Ya, nggak sih Bu, karena kan Ibu itu pekerjaannya banyak. Selain Bu Sinta itu kerja kantoran, Bu Sinta kan juga kerja pemotretan, jadi model gitu loh Bu. Jadi makanya saya tanya Bu Sinta, karena saya tuh nanti tuh sebenarnya ada acara sih Bu, acara kecil-kecilan, mau ngundang Bu Sinta gitu. Acara kecil-kecilan? Emang kamu ada acara apa sih? Ya ada acara keluarga sih Bu, tapi nggak penting deh. Yang penting gini Bu, saya mau nanya sama Bu Sinta, emang Bu Sinta nggak ada pendamping apa gitu buat Bu Sinta? Soalnya kan Bu Sinta dari dulu sampai sekarang kan kelihatannya kayak lagi fokus pekerjaan tuh, nggak ada planning untuk cari pasangan. Emangnya Bu Sinta nggak ada planning untuk nikah? Ini sebenarnya kamu ngeledek saya karena saya belum punya pasangan atau gimana nih? Tapi kamu cara ngeledeknya bagus sih, secara halus. Emang kenapa sih kamu tanya-tanya soal itu terus? Udah beberapa hari kemarin juga kamu tanya soal itu sama saya. Soalnya saya itu setiap kali Bu Sinta datang ke kantor itu kelihatannya kayak ya ada yang kurang gitu Bu. Ya makanya saya nanya itu terus Bu. Pendamping Bu, karena kalau misalkan Bu Sinta itu punya pendamping kayaknya lengkap banget ya Bu. Selagi Bu Sinta itu sukses dalam pekerjaan, terus juga sukses karena mempunyai pasangan yang setia gitu Bu. Ya kalau soal itu sih siapa coba yang nggak pengen cepet-cepet punya pendamping. Ya apalagi
Kalau soal karir, aku juga kayaknya udah cukup. Ini cuma masalah pendamping yang kayaknya takdir aku emang susah sih buat dapetin pendamping. Kalau kamu? Jangan-jangan kamu Kalau- ada naksir seseorang lagi? Kalau saya sih ada sih ya Bu. Saya naksir sama cowok, tapi kayak belum ini aja Bu, belum pasti Bu, karena ya cowoknya juga gitu, rada cuek gitu Bu, dingin orangnya. Cila, emang siapa coba yang kamu bilang kalau cowok itu rada cuek, rada dingin? Ya ada lah Bu. Secara kamu udah cantik kayak gini. Terus siapa coba yang berani-berani buat nyuekin kamu? Ya pokoknya ada deh Bu. Nanti saya spill deh Bu. Kalau Bu Sinta gimana? Sekarang emang nggak ada nggak ada yang naksir sama Bu Sinta, atau Bu Sinta naksir sama seseorang? Kalau naksir ada sih. Satu orang yang mungkin dari lo jadi idaman aku. Kamu tau Aduh. nggak? Pengusaha kaya yang nantinya bakal meeting sama kita. Dah. Siapa coba? Kayaknya cocok banget deh Bu kalau misalkan Bu Sinta naksir sama pengusaha kaya raya itu. Jelas lah, siapa coba yang nggak naksir sama dia? Udah kaya, dia punya segalanya. Dan mungkin bisa dibilang dia juga termasuk dalam kategori orang-orang yang mungkin tampan kali. Terus kenapa Bu Sinta nggak langsung ngedate sama dia, atau Iya kan kamu tahu dia itu susah buat didapetin. Itulah. Tunggu deh. Ini baru aja kita ngebahas soal laki-laki itu. Tuh lihat. Ini tuh namanya pucuk dicinta ulang tahun tiba. Tuh. Tampan banget gak sih? Iya Bu, tampan juga ya. Kalau kayak gitu sih, siapa coba yang nggak pengen buat jadi pasangannya? Iya Bu, saya aja mau Bu. Ya nggak boleh gitu dong. Dia itu jatah saya. Kalau sampai kamu macam-macam mau ngedeketin, Iya Bu. Terus gimana Bu? Katanya Bu Sinta naksir sama dia. Emangnya nggak boleh samperin atau gimana? Atau apa gitu Bu? Basa-basi? ya kamu nggak lihat nih saya udah siap-siap. Ih jelas mau disamperin lah. Waduh. Dia juga dia sendirian kan? Bingung banget nggak sih? Sendirian di taman kayak gini? Atau mungkin dia lagi kesepian nih. Jadi kayaknya ini kesempatan saya buat ambil peluang deketin dia. Gimana? Bagus juga tuh Bu. Ya udah kita mending samperin aja Bu. Nah, kamu jangan macem-macem. Ini Iya jatah Bu, saya. aman-aman. Oke yuk. Mending aku tunggu di sini dulu deh. Siapa tahu ntar dia nyamperin aku ke sini. Aku tunggu beberapa menit. Kalau memang dia gak nyamperin ke sini, mungkin dia nungguin di sebelah sana. Daripada ntar bolak-balik juga kan. Udah gak sabar. Kalau di WA sih dia kayaknya baik banget. Teleponan juga enak, diajakin ngobrol juga nyambung. Semoga sesuai sama apa yang aku harapkan. Kalau sampai gak sesuai, misal dia cuma cantik aja, tapi sikapnya gak enak sama aku, ya aku tinggal cari yang lain aja. Mending aku duduk di sini dulu deh, sambil lihat handphone. Kamu deh. Aku bingung, aku malu banget sih yang mau nyamperin. Aduh, Bu. Dia kece banget tau gak sih? Terus gimana menurut kamu? Ya udah samperin aja, mumpung ada di sini Bu. Tapi kamu yakin dia gak bakal ilfil kalau aku nyamperin? Gak bakal Bu. Aku yakin ya Bu, saya yakin. Pasti cowok itu bakalan suka nih sama Ibu. Atau saya aja nih yang nyamperin. Iya, udah lah barengan aja. Pagi mas. Sinta, Iya, Ah. masih inget. ingatlah, Mbak Sinta ngapain di sini Mbak? Oh ya, jadwal meetingnya nanti sekitar jam 12 atau jam 1 ya. Saya tahu kok kalau soal itu mas. Cuman saya nggak sengaja aja lihat Mas Bagas di sini sendirian lagi. Emang lagi nunggu seseorang? Atau lagi nunggu saya? Hah? Iya, maksudnya nunggu kita buat meeting. Kan meetingnya mesti nanti. Sebenarnya saya lagi ada urusan, lagi nungguin seorang. Tapi kayaknya dia telat dia datangnya, atau enggak dia nggak di sini, mungkin di sebelah.
Oh, Tapi ya udahlah, gampang ntar. Yang terpenting saya nungguin di sini dulu. Oh, tunggu Pak. Orangnya itu perempuan atau laki-laki Pak? Bentar deh. Emang kenapa? Iya. nggak apa-apa. Kita cuma memastikan aja, Mas. Oh, itu perempuan. Sorry. Kayaknya saya harus cabut dulu. Atau enggak, meeting kita dipercepat aja gimana, Pak? Sekarang saya bisa kok, Pak. Bisa banget malah kalau mau meeting sekarang. Iya Pak. Gimana, Pak? Jadwalnya kan nanti. Saya lagi ada janji sama orang. Masalahnya ya Pak, biar urusannya kita cepat selesai Pak. Oke. Sekarang begini aja. Biar mempercepat waktu, mempersingkat waktu juga. Saya harus buru-buru ke sana untuk masalah meeting. Setelah ini kalau memang mau dipercepat, oke. Setelah saya selesai dulu. Saya juga lagi nungguin anak buah saya. Kan nggak mungkin saya bawa motor beginian kan buat meeting. Ini saya juga pengen tahu tuh cewek. Kalau saya naik motor beginian, kira-kira mau nggak? Ya pasti mau lah. Ya tapi kan motornya kalau ini sama cewek dianggap motor rongsokan. Ya, tapi kan pemiliknya juga setampan kamu, Mas. Ya tampan itu kan sekarang bukan kebutuhan utama buat perempuan. Duit yang utama, ya kan? Ya udah kalau begitu ya Mbak, saya duluan. Mbak Sinta sama Mbak siapa namanya? Mbak Intan. Hati-hati di jalan, oke? Terus gimana Bu? Oh, dia mau gimana? Ini udah putus banget harapan nih, kan? Ini juga udah ketemu sama perempuan. Aku takut aja sih. Kalau sampai perempuannya itu nggak menerima dia dengan apa adanya. Tapi ya udahlah, nggak usah dipikirin. Bu, Udah yuk. gini Bu. Gimana kalau kita buntutin aja Bu, Pak Bagas? Oh, atau gini aja. Nanti kalau emang sampai kita ketahuan, kita tinggal bilang aja kalau kita nggak sengaja lewat juga, dan nanti kita juga bakal langsung melaksanakan meeting itu. Oke, bener-bener tuh Bu. Ya Yaudah. udah. Pokoknya misi kita sekarang kita harus lihat perempuan itu seperti apa, perempuan yang bakal dideketin sama Mas Bagas itu. Oke, Bu. Kita hati-hati. Yaudah, yuk. Oke Bu. Nah, ini dia. Ini Leli ya? Kamu Bagas kan? Iya yang kamu telepon barusan. Soalnya aku barusan lagi nungguin kamu di sana. Ternyata kamu di sini. Ya udah, sekarang aku mau tanya sama kamu. Kamu pengennya kita jalan kemana? Tapi tunggu. Bukannya kamu bawa mobil ya? Bawa mobil? Enggak. Aku nggak punya mobil. Aku cuma punya motor beginian aja. Terus kita jalan-jalan pakai motor itu? Iya, ya udah. Kalau begitu, kalau kita mau berangkat. Bentar. Tapi Ada apa? kok pakai motor itu sih? Emang kenapa kalau aku bawa motor beginian? Motor ini tuh bagus. Motor ini motor kesayangan aku. Jadi mulai dulu aku selalu naik motor ini kemanapun. Aku nggak peduli mau motor kesayangan kamu, mau apapun itu. Pokoknya aku nggak mau kalau kita jalan-jalan pakai motor ini. Emang kenapa? Kurang bagus motornya? Tinggal level aja. Hah? Kamu bilang gak level? Kamu anggap motor aku motor apaan? Ya kamu lihat dong sekarang penampilan aku. Penampilan aku ini cocoknya jalan-jalan pakai mobil. Ini sama aja kayaknya sama yang lain. Kalau aku tahu begitu, aku gak bakalan nemuin kamu. Karena aku sekarang juga ada kerjaan, tapi nyampe sini kamu malah mempermasalahkan aku bawa motor begini. Justru yang ngerasa rugi di sini itu aku. Ya karena aku udah berekspektasi tinggi mau ketemuan sama kamu. Aku ngira kamu bakal bawa kendaraan yang mewah, tapi ternyata kamu malah bawa motor tua. Kamu sebenarnya mau jalan sama aku apa mau jalan sama motor aku? Hah? Tapi kamu jadi cowok tuh harus punya harga diri dong. Kamu nggak punya malu ya? Kalau kamu emang mau ngajakin aku jalan, seharusnya kamu tuh introspeksi diri. Kamu udah pantas nggak jalan sama aku? Aku pikir kamu kan di telepon juga enak ngomongnya halus. Terus yang ada di bayangan aku, kamu adalah perempuan yang bisa menerima laki-laki itu apa adanya. Tapi kok malah ketemu malah begini, aku dikata-katain.
Ya aku ngomong halus ke kamu itu karena aku ngiranya kamu cowok mapan. Ternyata cuma model motor tua, motor kayak ginian nih. Kayak gini, iya. Mau ngapain nendang-nendang motor aku, ha? Biarin biar rusak sekalian. Sekarang mau kamu apa? Sebelumnya aku minta maaf sama kamu karena aku udah gak sesuai dengan apa yang udah kamu bayangkan. Deh, najis banget. Kamu bilang najis? Sama aku aja dibilang najis. Aku masih belum menyangka aja. Kenapa sekarang perempuan kayak kamu masih ada? Soalnya dari kemarin, ya aku sering sih ketemu sama perempuan, ketemuan. Tapi sikapnya gak ada yang kayak kamu. Ini udah parah banget, gak pernah disekolahin atau gimana nih sama orang tuanya? Kayaknya kalau kamu ngomong aku nggak pernah disekolahin sama orang tuaku, justru karena aku disekolahin sampai tinggi, ya aku harus milih-milih dong buat cari cowok. Ya bagus lah kalau begitu. Kamu milih-milih buat cari cowok, ya karena aku juga gak termasuk dalam kriteria kamu. Ya apa boleh buat. Oh iya, aku ngingetin satu hal lagi sama kamu. Kamu kalau mau ketemuan sama cewek kampungan itu kamu pantas bawa motor kayak gini, bawa motor butut kayak gini. Kalau sama aku mungkin bisa gatel-gatel kalau naik motor ini. Atau enggak, motor ini kamu kerja di sales, kamu bawa motor ini pantas. Lel, kamu gak usah terlalu begitu sama aku, gak usah terlalu menghina keterlaluan. Kalaupun kamu gak mau sama aku, ya udah gak apa-apa. Tapi ya jangan sampai begitulah. Aku juga menghargai kamu sebagai wanita. Ya kamu harusnya juga menghargai aku sebagai laki-laki. Kamu punya seorang ayah juga. Jadi, ayolah, kamu ini perempuan, kamu harusnya sikapnya lemah lembut, bukan malah ngeremehin orang, menghina orang begini. Apalagi kita baru pertama ketemu kan? Justru kamu tuh berterima kasih ya ke aku karena aku udah buat kamu sadar. Buat aku sadar. Kayaknya kamu deh yang harusnya sadar. Seandainya kamu di posisi aku, terus aku perlakukan seperti kamu perlakukan aku, gimana? Kayaknya aku nggak bakalan ada tuh di posisi kamu. Jadi kamu nggak usah samain kalau aku ada di posisi kamu. Emang beda ya? Tadi sih aku sempat ketemu sama cewek. Dia itu model, terus kaya raya. Dia baik banget sama aku. Kamu masih belum jelas kerjaan kamu apa, jadi apa. Udah begini sikapnya. Terus aku harus bersikap gimana sama cewek kayak kamu, Lel? Tapi gak apa-apa, aku juga bersyukur karena pertama kali kita mau pergi, kita jadi gagal begini, dan kamu juga udah nunjukkan sikap aslinya sama aku. Jadi kamu juga udah menyadarkan aku kalau kamu memang bukan yang terbaik. Dan kamu juga udah menyadarkan aku kalau perempuan itu gak semuanya sesuai dengan apa yang aku bayangkan. Aku bilang terima kasih juga. Jadi aku ambil hikmahnya aja. Aku gak mau mencaci maki kamu atau menghina kamu. Ya walaupun kamu juga cantik ya enggak. Tapi ya oke lah, gak apa-apa. Apa kamu bilang? Kamu bilang aku nggak cantik? Ya. Kamu tuh sadar dong. Aku udah sadar kok. Tapi kan tipe aku juga beda. Terus kalau aku mau bilang ya sama kayak kamu. Karena aku bawa motor rongsokan. Terus kamu bilang, aku harus bilang kamu cantik gitu. Berarti aku berbohong sama diri aku sendiri. Begitu. Ya udah oke. Ini mungkin bisa menghibur kamu, Lel. Karena ini baru pertama kali aku diperlakukan seperti ini sama perempuan. Oke lah. Kamu cantik. Tapi aku gak mau sama kamu. Dikira aku mau sama kamu? Oh enggak. Ya oke, gak apa-apa. Kalau begitu aku pergi aja deh. Ya udah, pergi aja. Bawa nih motor. Ya, ini memang motor rongsokan. Tapi motor ini juga gak mau kalau kamu yang bonceng, Lel. Ya, semoga aja Najis banget. kita masih bisa dipertemukan. Udah, pergi. Oke. Pas banget. Mana berisik banget lagi. Sial banget aku hari ini. Tuh cowok udah ngerusak mood aku hari ini ya. Kalau saja, kalau sampai aku ketemu dia lagi, aku bakal buktiin kalau aku bisa dapetin cowok tuh yang lebih baik daripada dia, yang lebih mapan daripada dia. Gak jelas banget. Sekarang aku harus kemana nih? Lu udah kehilangan jejak kayaknya deh. Ya udahlah, coba kita cari lagi.
Sinta? Hai, kamu apa kabar? Ya, baik. Kamu ngapain sih di sini? Jadi aku hari ini tuh kesel banget, Sin. Karena ya aku niatnya mau ketemuan sama seseorang. Tapi setelah tadi aku ketemu sama orangnya, nggak sesuai banget sama ekspektasi aku. Dia malah, ya aku ngiranya sih dia bawa mobil, tapi ternyata dia malah bawa motor rongsokan, ya bisa dibilang motor tua. Oh, berarti maksudnya kamu hari ini abis ketemuan sama seorang laki-laki yang mungkin udah kenalan di sosmed gitu. Iya, Gini lah, kamu tuh harus menerapkan energi feminim dan positif di dalam diri kamu. Kamu juga kemarin bilang pengen ikutan jadi model. Kamu minta tolong sama aku. Tapi kalau kamu pengen jadi model, di awal juga kamu harus menerapkan energi feminim itu sama diri kamu. Kalau seandainya dari hal-hal kecil seperti ini aja, kamu kenalan sama cowok di sosmed, kamu ketemu sama cowok, terus nggak serak sama hati kamu, terus tiba-tiba kamu ngatain cowok itu dan kamu tinggal pergi gitu aja, itu namanya perempuan gimana, Lel? ya gimana ya, Sin, itu spontan dari akunya, Sin, langsung keluar gitu dari mulut aku. Jadi aku nggak bisa nahan. Kamu pasti juga lagi banyak pikiran sekarang. Jadi aku mau mempertimbangkan soal kerjaan itu. Lebih baik kita Model itu. Iya. Lebih baik kita ngobrol di sana yuk. Yaudah yuk. Yuk. Si bos di mana ya? Padahal tadi janjiannya di deket-deket sini. Itu si bos sudah sama motornya. Udah deh, mending aku samperin aja deh, biar nggak lama juga. Aku apes banget Git hari ini Git. Kenapa bos? Ini apa? Motornya mau mogok lagi? Bukan masalah motor Git. Cewek yang ketemuan sama aku Git. Ya ternyata benar kata kamu Git. Perempuan nggak tahu ke motor beginian. Dia itu udah ngeremehin aku, dikata-katain habis-habisan, dihina juga aku dari tadi Git. Tadi kan saya sudah bilang bos, perempuan nggak bakalan tahu sama motor-motor kayak gini. Tapi kan aku ini niat mau cari jodoh Git, bukan niat mau cari pacar. Kalau seandainya aku nggak tahu, seandainya aku bawa mobil, aku nggak tahu sikap asli dia gimana. Ya iya sih, tapi nggak ada cara lain sih bos. Ya nggak ada Git. Ya untuk menguji seorang perempuan kan dari segi ekonomi begini Git. Aku udah nggak tahu lagi. Tapi ya udahlah. Kamu tahu Sinta kan? Iya. Yang mau meeting sama aku nanti Git. Tahu bos. Tadi dia sempat ketemu sama aku. Kayaknya dia ada perasaan deh Git sama aku Git. Dan kalau aku pikir-pikir, dari kemarin tiap aku jalan sama dia, aku selalu cuekin dia Git. Soalnya aku menganggap dia tuh sama kayak perempuan lain. Gini bos, Tapi daripada bos ngejar-ngejar pacar bos itu, mending bos sama Sinta aja. gitu ya. Sinta udah pasti. Gimana Git? Kalau Tapi menurut semisal- kamu cocok nggak aku sama dia Git? Kalau cocoknya sih cocok banget bos. Nanti kalau semisal bos masih nggak ada perasaan sama Sinta, nanti bakal tumbuh sendiri bos. Ya intinya si Sinta Sebenarnya dulu. kalau perasaan mah ada Git. Sinta kan cantik orangnya, dia juga baik. Cuman aku khawatir aja, soalnya rata-rata orang yang kenal sama aku tuh cuma mau manfaatin soal uang sama harta aku aja. Tapi kalau kayaknya Sinta, aku pikir-pikir kayaknya dia udah cantik, tapi dia kayaknya tulus banget begitu gitu. Ya udah deh bos, nggak usah mikir dua kali. Kalau bos sudah berpikiran kayak gitu, ya pasti bakalan terjadi bos. Ya udah deh. Ini udah gak ada jalan lain. Aku harus temuin dia bentar lagi. Oh ya. Kunci mobilnya kamu bawa? Oh, Ada di jalan dalam ya? bos. Ya udah deh. Ini kan juga mau langsung meeting. Gak apa-apa. Kamu bawa motor ini aja ke kantor, nanti taruh di garasi kantor. Aku
Gua mau naik mobil gitu. Oh ya udah nggak apa-apa bos. Baju sudah ada di dalam semua. Bos tinggal meeting aja ntar lagi. Minta tolong dong, ambilin dulu kuncinya. Ntar kamu langsung bawa ini. Ya bos. Bener kagak Gita ya? Kayaknya aku cocok sama Sinta. Daripada aku masih cari perempuan lain yang gak jelas kan? Yang tadi juga lebih cantik Sinta. Jangan sikap. Soal kelakuan dan juga soal pekerjaan masih kalah jauh sama Sinta. Ya udah deh, ini kamu langsung siapin berkah-berkah di kantor duluan. Ini langsung taruh di garasi motor. Kamu kunci. Di sana kan juga ada yang jaga. Jadi kamu titipin dan kamu titipin motor baru deh beres-beres. Jangan sampai bikin malu aku. Tempat harus bersih. Semua sesuatu yang mau dipakai kamu harus siapkan. Baju aku tetap di mobil kan? Tetap di dalam bos. Ya udah deh. Berangkat dulu bos. Jadi di jalan gitu. Ini juga kayaknya mau hujan gitu. Mari bos. Kamu ngapain masih di sini? Kayaknya kamu memang sengaja yang ngikutin aku ya? Ini ya. Aku gak mau cari gara-gara sama kamu. Sebagai? Mbak Sinta. Bener, dia orangnya Leli. Kok Mbak Sinta bareng sama perempuan sombong ini, Mbak? Leli ini temen aku juga. Oh. Sorry tapi tadi Leli bilang kamu orang yang mau ketemuan sama Leli. Ya benar. Saya dikata-katain, soalnya motor saya jelek katanya. Ya emang jelek. Leli, kayaknya kamu salah deh. Sebenarnya Pak Bagus ini dia tuh Pak Bagus tuh adalah pengusaha sukses. Gini ya, motor itu memang sengaja aku pakai karena aku suka naik motor itu. Tapi aku bawa mobil kok. Tuh, mobil aku. Dan Mbak Sinta ini udah tahu sama aku. Dia bentar lagi bakalan meeting kok sama aku. Bener lah. Aku kenal betul sama Mas Bagas ini. Dia tuh pengusaha sukses dan kayaknya kamu tuh salah paham deh, Lel. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Mbak, saya juga bilang sama dia, perempuan yang udah kenal sama saya, walaupun jadi model, banyak yang antri buat jadi pacar saya. Tanya aja sama Mbak Sinta. Iya, tapi kebetulan Leli ini juga mau minta aku buat jadi model juga. Oh, pengen jadi model? Masih belum jadi model kan? Yang udah jadi model aja masih mau sama saya. Ya ampun. Kamu beneran sih? Iya, beneran katanya aja Intan kalau nggak percaya. Iya. Sebelumnya tuh kalau harus suruh jujur, aku sama Intan juga suka sama dia. Hah? Bentar ya. Mbak Sinta bilang suka sama saya. Iya, kita kayak siapa sih Mas yang nggak suka sama Mas? Semua orang juga pasti mengagumin Mas. Dan makanya saya juga kaget. Ternyata Leli udah bersikap kayak gitu sama kamu. Sekarang udah tahu kan? Yang udah jadi model aja mau jadi pacar saya. Kamu masih belum jadi apa-apa udah sok-sokan sombong banget lagi. Apalagi sampai ngehina motor saya. Saya tadi naik motor, Mbak Sinta masih tetap ramah. Dia juga pengusaha. Karirnya lebih bagus dari kamu, lebih cantik dari kamu juga, lebih baik dari kamu juga. Dia masih mau baik-baik kok sama aku. Tapi kenapa giliran kamu yang ketemu sama aku malah dikata-katain? Ya aku mana tahu kalau kamu ternyata pengusaha. Ya mau tahu atau enggak, ya nggak boleh begitu sama orang lain. Perempuan bukan cuman kamu doang. Apalagi perempuan kan harusnya halus sikapnya sama orang. Apalagi sama laki-laki. Kalau sikap kamu begitu, nggak bakalan ada laki-laki yang mau sama kamu. Percaya deh sama aku. Tapi ya udahlah, Mbak Sinta. Tapi Leli tadi mau bilang sama aku kalau dia bakal minta maaf kok. Udah, aku nggak perlu maaf. Nanti malam atau enggak nanti setelah kita meeting, saya mau ngajakin Mbak Sinta jalan. Naik mobil bagus yang ada di depan ini. Ya udah Mbak, kalau begitu saya mau pergi dulu karena saya harus siap-siap. Oke, kita ketemu di sana. Dan buat kamu, aku juga mau kasih tahu sama kamu. Kalau kamu udah tahu siapa aku sebenarnya, ya aku juga minta maaf sama kamu. Kamu juga
bukan wanita yang aku sukai, kamu juga gak masuk dalam kriteria aku. Cuman karena kamu baik aja, aku mau ngeladenin kamu, aku gak peduli latar belakang kamu mau gimana. Tapi karena sikap kamu yang begini, ya mohon maaf, meskipun kamu lebih cantik nantinya, seandainya kamu lebih cantik dari Mbak Sinta, aku bakalan tetap gak mau kok sama kamu. Banyak cewek cantiknya masih mau sama aku. Lain kali jadi cewek, jangan sombong, tahu nggak? Yaudah Mbak, kalau begitu saya pergi dulu. Kamu tuh gimana sih, Lal? Ya aku mana tahu sih. Ini itu suatu kesempatan besar sebenarnya buat kamu. Kamu tahu nggak? Banyak banget tuh cewek-cewek yang udah dia cuekin. Iya cuma karena dia ngedeketin kamu. Termasuk tadi aku dan juga Intan ya kan? Iya bener. Jadi sekarang ya tinggal Bu Sinta aja yang nentuin gimana Bu Sinta. Kalau menurut aku sih Bu Sinta cocok aja sih sama Pak Bagas. Aku sih setuju ya. Ya siapa coba yang mau menghilangkan kesempatan emas ini? Ya kalau Mas Bagas bilang punya perasaan sama aku sekarang, ya aku pasti bakal punya hubungan sama dia, Lel. Terus aku gimana dong, Sin? Iya, aku juga bingung. Tadi dia juga udah nyatain perasaan sama kamu, tapi kamu malah nggak memberikan sesuatu yang baik kan buat dia. Ya ini emang salah aku dari awal sih, Sin. Aku ngapain juga ya? Aku memandang dia dari motornya sih. Dari tadi kan kita juga udah nasehatin, Lel. Harusnya kalau kamu nih tadi berusaha untuk sabar dan telaten buat ngadepin seorang pria, ya kamu pasti udah bakal naik mobil mewahnya dia. Aku malah kehilangan kesempatannya ini dong. Yang ada sekarang cuma penyesalannya kan. Ya, terus kamu mau gimana lagi? Ya mending kamu cari cowok di luar sana kan masih banyak. Kalau Pak Bagas kayaknya udah sama Bu Sinta aja deh. Ya kayaknya emang ini rezeki kamu deh, Sin. Ya intinya kamu pokoknya buang sifat-sifat kamu yang seperti itu, Lel. Karena kan kita nggak ada yang tahu takdir seperti apa. Nanti kalau seandainya kamu ketemu dengan seorang laki-laki, stop untuk ngejudge laki-laki itu dari segi ekonominya, penampilannya, atau bahkan kendaraannya. Karena banyak banget sekarang laki-laki yang mencari wanita itu dengan cara yang berbeda. Iya, Sin. Aku sekarang nyesal banget nih. Ya udahlah, mau gimana lagi? Ya udahlah, kamu sabar ya. Aku berharap semoga nanti kamu pasti bakal mendapatkan jodoh yang sesuai sama kriteria kamu juga. Oke? Soal kerjaan nanti biar aku hubungi kamu di sosmed aja. Ya udah, aku mau pulang dulu, nggak apa-apa kan? Ya udah, kamu hati-hati ya. Ya, aku duluan ya. Iya, bye. Sinta, ya udah kalau gitu kita langsung kan kita mau rapat sama Pak Bagas. Calon kalau bisa dibilang calon sah. Kamu jangan kayak gitu dong. Aku jadi nggak enak dan aku juga nggak nyangka yang tadinya dia tuh selalu cuek sama aku. Ya tiba-tiba dia ada perasaan. Tapi ya udahlah, ini kayaknya jadi suatu keberuntungan aku deh. Yuk.